Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Thulab wa talibat MKW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita akan memulai bab baru, yaitu bab 5 dengan judul bab keterangan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Sikap hulu ini adalah melampaui batas artinya. Nah, jadi bab ini nanti akan membahas bahwa sebab orang itu keluar dari agama, itu diantara sebab terbesarnya adalah mereka melampaui batas dalam mengagungkan atau memuliakan orang-orang soleh yang mereka anggap sebagai tokoh. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran dari kita ada 3. Yang pertama, murid dapat menentukan apa itu makna hulu. Lalu yang kedua, murid berhati-hati dari bersikap hulu terhadap nabi dan orang soleh. Lalu yang ketiga, murid terdorong untuk meneladani orang-orang soleh. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Nah, awal kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah sikap hulu. Jadi ini sumber pertama kali orang bisa kufur dari agama, itu sejarahnya terjadi gara-gara orang itu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang solehnya dari kalangan para nabi dan para wali dan yang lainnya. Maka wajib bagi kita berhati-hati dan menjauhi sikap hulu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ahlal kitabi, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu. La taglu fi dinikum. Lihat kosakata itu. Artinya janganlah kalian berbuat hulu. Dan hulu adalah berlebihan dan melampaui batas. Yang dimaksud di sini adalah berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi Allah melarang, ucapan hulu dilarang, perbuatan hulu itu dilarang. Wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap hulu fi dinikum, di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali yang benar saja. Nah, surat An-Nisa ayat 171. Ini ayat yang menjadi inti pembahasan di bab 5 ini. Dan ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, dari sumber pembahasan kita ini. Yang pertama, sikap manusia terhadap orang soleh. Manusia dalam menyikapi orang soleh dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, golongan yang berlebihan, golongan yang hulu, ekstrim, yaitu mereka adalah orang yang mengangkat orang-orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan. Jadi mereka terlalu ekstrim dalam memuji, mengangkat, mengagungkan orang-orang soleh yang seharusnya tidak sampai ekstrim dalam memujinya, tidak ekstrim dalam meneladaninya, tidak ekstrim dalam mengangkat kedudukannya. Mereka mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Jadi karena tokoh-tokohnya itu diagungkan sedemikian rupa, maka yang terjadi ini, mereka mengagungkan kuburan orang-orang soleh dengan berdoa di sisinya, menyembelih kurban untuk orang soleh itu, melakukan tawaf di sekeliling kuburan orang yang mereka agungkan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka sampai pada tingkatan meyakini bahwa orang-orang soleh yang setelah mati yang mereka agungkan itu bisa mendengar doa yang mereka panjatkan, dapat menjawab doa yang mereka berikan kepadanya.
ya. Dan mereka juga sampai sebagiannya meyakini bahwa orang soleh yang telah mati yang mereka agungkan itu bisa menyelamatkan orang yang tenggelam serta ikut mengatur alam semesta. Masya Allah ya. Dan ini hukumnya syirik besar. Tolong kasih garis bawah. Ya. Jadi tipe pertama, jenis pertama, ya orang sikap orang terhadap orang soleh, jenis pertamanya adalah hulu, ekstrim, terlalu memuji, terlalu mengagungkan, sampai meyakini orang yang telah mati itu memiliki kekuatan-kekuatan, ya, rububiyah, waliyatubillah, ya, bisa mengatur alam semesta, bisa menjawab doa, bisa jadi perantara pengabulan doa dan sebagainya. Maka ya, mereka rela untuk sholat di sampingnya, tawaf di sampingnya, bahkan berdoa kepada orang soleh yang telah mati itu. Maka ini hukumnya syirik besar, tidak boleh seperti ini ya. Nah, sahabat saja ketika Nabi telah meninggal tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, dan ketika sahabat-sahabat yang sudah meninggal pula, para tabiin, ya, generasi setelah sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, maka ini bukan dari ajaran Islam. Kalau ada orang yang ekstrim dalam ya, mengagungkan kuburan, ya, ini bukan ajaran Islam. Nah, kita harus tahu masalah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis orang, ya, sikap manusia terhadap orang soleh yang kedua adalah orang yang meremehkan. Ya, bahasa Arabnya jafah, ya, orang yang meremehkan. Yaitu mereka adalah orang yang meremehkan dan mengingkari keutamaan orang soleh. Jadi nggak peduli, nggak ada itu namanya orang soleh. Mereka bilang begitu. Ya, mereka tidak memenuhi hak-hak orang soleh berupa cinta dan pembelaan. Ya, kedua golongan tersebut telah sesat dari jalan yang lurus. Golongan pertama itu ekstrim dalam memuji, dalam mencintai, dalam mengagungkan. Nah, golongan yang kedua sebaliknya, meremehkan. Wah, tidak ada itu orang soleh itu. Oh, orang ini sama saja semua. Pada makan nasi semua kok. Nggak ada yang nggak boleh seperti itu. Ya, tapi karena saking meremehkannya hingga menghina, hingga benar-benar tidak peduli, hingga benar-benar tidak ada dalam kamus hidupnya itu, ya, orang soleh itu tidak ada begitu. Jadi orang yang sangat meremehkan. Maka kedua golongan yang pertama ini yang meremehkan dan yang terlalu ekstrim memuji ini sama-sama salahnya. Sama-sama salahnya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah golongan yang ketiga, ya, yaitu golongan pertengahan, ya, wasat. Mereka adalah orang yang meneladani orang soleh dalam ucapan dan amal soleh. Tolong kasih garis bawahnya. Jadi meneladani orang-orang soleh dalam ucapan dan amal solehnya. Mereka mencintai, memuliakan, dan membela orang-orang soleh tanpa mengangkat kedudukan mereka melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah yang wajib dilakukan terhadap orang-orang soleh, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Nah, jadi ini sikap pertengahan. Ya, saya kasih contoh ya. Kita terkait misalnya mungkin yang pernah umroh ya akan tahu tuh. Ya, di sana ada, nah, misalkan saja saya ambil satu contoh makam syuhada Uhud, ya. Syuhada Uhud, ya. Makam dari pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati syahid dulu ya di medan Uhud, ya, berseberangan dengan gunung Uhud begitu. Nah, di situ ada kuburannya tapi rata aja kayak tanah begitu. Nah, di sini akan terbagi menjadi 3 orang tadi. Ini kan syuhada Uhud ini kan orang soleh nih, ya kan. Kita ambil contoh. Maka manusia itu terbagi menjadi 3 tadi. Ada yang pertama, dia ekstrim dalam memuji, mengagungkan, sehingga dia datang ke situ doa-doa. Wahai ya Allah, kabulkanlah doa kami dengan perantara syuhada Uhud yang ada di hadapan kami ini ya Allah. Atau bahkan dia minta kepada syuhada Uhud itu, wahai Hamzah bin Abdul Muthalib, engkau kan mati syahid dalam medan Uhud, tolong kabulkan doaku ya Hamzah. Ini syirik hukumnya yang pertama. Paham ya? Lalu orang jenis yang kedua, ya, contoh ini kan, contoh kenyataan, orang jenis yang kedua dia meremehkan.
makam syuhada Uhud itu apa sih? Orang sama-sama aja kok, manusia biasa. Mereka makan nasi, kita makan nasi. Tidak ada keutamanya sama sekali. Ini juga salah. Orang yang meremehkan seperti ini. Nah, dipahami ya. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar yang ketiga. Ya, bersikap pertengahan. Apa itu? Kita agungkan sebagaimana Allah mengagungkan mereka. Ya, sebagaimana kedudukan mereka. Mereka adalah sahabat yang mulia, dijamin masuk surga. Naam, ya. Kita yakini itu, kita teladani sikap-sikap mereka. Mereka pahlawan yang benar-benar membela Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, kita teladani ucapan mereka. Kita masukkan dalam sanubari kita Hamzah bin Abdul Muthalib ini pahlawan Islam. Ya, kita agungkan. Tapi ya, di saat yang bersamaan kita tidak boleh ya, melakukan perbuatan-perbuatan di luar hal tersebut. Ya, seperti yang pertama tadi, berdoa pada Hamzah bin Abdul Muthalib dan sebagainya, ini tidak boleh. Nah, maka sikapnya pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Ini yang benar. Nah, dan terhadap siapapun ya, orang soleh yang telah meninggal berlaku sikap pertengahan tersebut. Nah, ya, bisa dipahami ya. Taib. Kemudian ya, yang kedua, pelajaran kedua dari ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab untuk bersikap hulu dalam beragama. Allah melarang orang Yahudi dan Nasrani dari bersikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh dan dari mengangkat kedudukan orang-orang soleh melebihi kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini contoh nyata, ya, contoh nyata. Sikap hulu banyak terjadi di kalangan Nasrani, ya, di mana mereka melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya dari derajat kenabian menjadi sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi contoh nyata sikap hulu itu terjadi pada orang Nasrani yang mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa melampaui batasnya. Nabi Isa itu kan hamba Allah plus Rasulullah. Jadi harusnya begitu. Ya, hamba Allah yang tidak boleh disembah, yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang wajib diikuti pada zamannya sebelum Nabi Muhammad turunnya. Nah, pada zamannya. Maka harusnya seperti itu. Tidak kemudian Nabi Isa ini disembah. Nah, yang terjadi kenyataannya ya, orang-orang Nasrani mengangkat kedudukan Nabi Isa itu melampaui batasnya, sehingga Nabi Isa mereka katakan sebagai Allah itu sendiri, bagian dari Allah itu sendiri, atau mereka katakan juga Nabi Isa itu anak Allah. Ini melampaui batas, ya, paham ya? Dan sebaliknya orang Yahudi, ini contoh ya, orang Yahudi, dan sebaliknya orang Yahudi meremehkan Nabi Isa, maka Nasrani berlebihan, melampaui batas, sedangkan Yahudi meremehkan. Dan orang Yahudi ketika Nabi Isa turun ya, mereka meremehkan, mereka nggak mau beriman pada Nabi Isa, bahkan mereka pengen bunuh Nabi Isa. Ya, nah ini sikap meremehkan. Maka keduanya ini salah. Yahudinya salah karena terlalu meremehkan, Nasrani juga sangat salah karena menyembah, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Bisa dipahami ya ini? Ini sebab kekafiran. Ya, sebabnya apa? Karena mengagungkan terlalu berlebihan tadi. Taib ya. Kemudian inti pelajaran yang terakhir, yang ketiga ya, Allah memperingatkan bahwa umat ini akan mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, larangan yang ada dalam firman Allah, ya ahlal kitabi, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian, dan jangan kalian berkata terhadap Allah kecuali yang benar. Meskipun ayat ini ditujukan pada ahli kitab, tetapi ayat tersebut merupakan peringatan bagi umat ini dari memperlakukan Nabi Muhammad SAW seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nasrani terhadap Isa dan Yahudi terhadap Uzair. Jadi ini peringatan kepada umat Islam agar jangan sampai melakukan perbuatannya orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa dari kalangan umat ini yang menyerupai ahli kitab dalam bersikap hulu atau meremehkan ya, dalam beragama,
maka sungguh dia termasuk golongan mereka, ya. Jadi ayat ini, ya, tadi dijelaskan kan, walaupun maknanya, ya, secara tersirat khusus tertuju, kalimatnya kan ya ahlal kitab, tertuju kepada orang Yahudi dan Nasrani. Namun sebagaimana kaidah umum, ya, dalam tafsir Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya, dipakai semuanya untuk kaum muslimin secara umum, ya. Jadi ayat ini berlaku, ya, berlaku kepada kaum muslimin. Sebagaimana kalau nanti kita baca Quran kan, ayat Al-Quran menceritakan sejarah-sejarah, ya, kisah-kisah orang-orang yang telah terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Ibrohnya, ya, pelajarannya itu juga berlaku bagi umat Islam. Zamannya Nabi Nuh, ada istri yang durhaka, anak yang durhaka, ya. Kemudian diperintah oleh Allah meremehkan. Di zaman sekarang, ya, harus seperti itu pula kita pahami. Tidak boleh istri itu durhaka, tidak boleh anak itu durhaka. Sama perintah Allah itu harus manut, ya. Seperti itu. Jadi semua yang dalam Al-Quran itu berlaku bagi kaum muslimin. Nah, ini juga sama. Dalam ayat ini, walaupun yang disebut secara khusus adalah ahli kitab, tetapi maknanya, ya, ditujukan pula kepada umatnya Nabi Muhammad, agar umat Islam ini tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa, dan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi terhadap Nabi Uzair, ya. Sama-sama mereka menyembahnya. Nah, ya. Dan kekhawatiran Nabi SAW, ya, terhadap umat Islam itu kan besar, ya, sangat besar sekali. Nah, maka Nabi mewanti-wanti agar umat Islam itu jangan sampai mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani, ya. Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Sungguh wahai umat Islam, kalian tuh akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Shibron bi shibrin, ya. Satu langkah demi satu langkah, ya. Sejengkal demi sejengkal, ya. Dhira'an bi dhira', ini dhira' itu ukuran antara ini sampai ini, ya. Sedikit demi sedikit, gambarannya, sampai ketika mereka itu Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang Dob, ya, masuk ke lubang Dob. Ini maknanya Dob itu kayak biawak tapi hidupnya di gurun pasir, ya. Kalau pernah di Madinah itu ada, ya, yang kadang jualan Dob gitu, ya. Sampai lubang Dob itu kecil, lubang biawak di Indonesia aja kecil kok. Sampai kata Nabi, jika mereka itu masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikuti. Masya Allah. Artinya apa? Kata para ulama, maknanya orang Yahudi dan Nasrani digambarkan oleh Nabi masuk ke lubang Dob. Itu berarti kan melakukan perbuatan yang sangat di luar akal, ya. Coba antum masuk lubang Dob, bisa nggak kira-kira? Kan nggak bisa. Tapi, ya, digambarkan oleh Nabi di situ, orang Yahudi sampai mereka melakukan perbuatan yang benar-benar di luar nalar, perbuatan yang mustahil untuk pikirkan, istilahnya kan begitu, ya. Kita masuk lubang Dob, kepala kita aja nggak cukup itu, kaki kita aja nggak cukup itu. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, umat Islam akan mengikutinya. Masya Allah. Ini diingatkan oleh Nabi, ya. Nah, maka hati-hati sekali, ya, kita itu mengadopsi kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani, ya. Karena memang sekarang mereka jadi, kalau orang bilang role model, ya, waliyatubillah, ya. Orang pakai baju itu kiblatnya ke Eropa, kiblatnya ke Amerika, kan begitu. Orang pakai, ya, pokoknya orang yang bilang orangnya style, ya, enggak, itu kiblatnya kan ke sana, ya. Dan menjelek-jelekkan yang parah, ya, menjelek-jelekkan budaya Islam. Jadi mereka sangat getol sekali cinta budaya Barat, tapi sangat benci sekali dengan budaya Islam. Kok ternyata banyak di kalangan kaum muslimin yang sadar maupun tidak sadar
ngikuti kejelekan-kejelekan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ada yang nyembah pohon, orang Islam ya ada yang nyembah pohon. Orang Nasrani ada yang sampai sujud-sujud minum air bekas wudunya pendetanya, bekas cuci kaki pendetanya. Orang Islam ya ada, waliyadzubillah. Ya. Orang Nasrani jelas-jelas ya mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Ya. Orang Islam ternyata juga ada saja yang mengakunya Islam tapi menyembahnya double, nyembah Allah plus nyembah wali yang mereka katakan dekat sekali dengan Allah, kata mereka ya. Nah, maka kita sangat diperingatkan oleh Nabi SAW agar jangan sampai terjatuh ke dalam lubang tasyabuh. Tasyabuh itu meniru-niru perbuatan orang-orang kafir. Ya, karena Nabi dalam hadits yang lain juga mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut ya. Maka dari pelajaran ini kita jangan sampai ya. Jangan sampai kita itu memiliki rasa minder terhadap agama Islam sehingga malah mengikuti agamanya orang lain. Ya, jangan sampai itu. Ya, yang perempuan ya. Ini dimulai dari perkara-perkara yang kecil, yang dianggap kecil ya. Jadi kita mulailah ya, sholat itu tepat waktu. Orang Yahudi Nasrani kan ibadahnya saenake dhewe. Ya. Nah, jangan sampai bohong, jangan sampai berdusta, jangan sampai berbuat yang maksiat yang lainnya ya. Lalu pakai simbol-simbol keislaman kita. Yang perempuan pakai kerudung, pakai cadarnya dengan baik ya. Ini harus dimunculkan begitu ya. Sikap-sikap seperti itu, pakai pakaian yang longgar ya. Kalau sama non mahram tidak salaman, yaitu perintah agama kita begitu. Tapi kalau sama bapak ibunya cium tangan tidak masalah ya. Sama yang mahram salaman nggak masalah, tapi sama non mahram jangan sampai ikutan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani kan nggak ada urusan mahram non mahram ya, sama siapapun, bahkan waliyadzubillah mereka pakaiannya seperti itu ya. Jangan sampai diikuti. Yang laki-laki juga sama ya, sama non mahram juga tidak boleh salaman, tidak boleh mata jelalatan dan sebagainya ya. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya yang harus kita hati-hati dari Yahudi dan Nasrani. Dan di masa ini secara khusus ya, perkara yang benar-benar ditawarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengajak umat Islam tertarik kepada mereka, kepada agama mereka ya, tidak lain dan tidak bukan juga melalui media sosial. Maka hati-hati ya, hati-hati dari tasyabuh ini ya. Nah, jangan sampai kita terjerumus perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dengan sebab kita cenderung sama mereka. Makanya saya sering mengatakan ya, buat apa sih nonton film Korea? Nah, kita baca sirah sahabat Nabi ya, itu aja pahlawan sejati ada di situ kok masa ya zaman sekarang malah minder dengan sirah nabawiyah, malah lihat film-film barat, film-film Korea dan yang lainnya yang ternyata itu merusak akhlak dan merusak keyakinan seorang muslim. Maka marilah ya kita jaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam lubang tasyabuh dari segala sisi. Karena itu ya, tasyabuh itu mengantarkan kita minder terhadap agama kita sendiri, dan yang paling parahnya sebagaimana di bab ini menjadikan kita itu ekstrim ya, dalam mengagungkan orang soleh, mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ekstrim dalam mengagungkan orang soleh tadi. Nah, ya, hati-hati dari tasyabuh ini. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.